Ya, halo pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor investasi di Indonesia, di mana pemerintah, khususnya Kementerian Investasi (BKPM) masih optimis bahwa capaian 1.200 triliun akan bisa disentuh pada tahun 2022 ini. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal optimis bahwa target realisasi investasi sebesar 1.200 triliun rupiah akan tercapai pada akhir tahun ini. Optimisme tersebut mengacu pada realisasi sampai dengan kuartal 3 lalu yang sudah mencapai 74,4% dari target. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi kuartal 3 2022 mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Kementerian Investasi BKPM optimis target investasi sebesar 1.200 triliun akan tercapai di akhir tahun ini. Hal itu mengacu pada realisasi investasi hingga akhir kuartal 3 2022 yang telah mencapai 892 triliun rupiah secara kumulatif. Bahlil mengklaim realisasi yang tumbuh 35,3% secara tahunan itu menunjukkan adanya kepercayaan para investor asing maupun domestik terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu dirinya optimis pada akhir tahun ini target investasi sebesar 1.200 triliun rupiah akan tercapai. Jadi dari target 1.200 triliun kita sudah mencapai 74,4%. Insya Allah mohon doanya teman-teman wartawan. Janji saya waktu itu di awal bahwa bantu saya untuk memberitakan hal-hal positif terhadap negara kita sehingga ada trust, ada kepercayaan diri dari para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, penanaman modal asing pada periode Januari hingga September 2022 mencapai 479,3 triliun rupiah atau naik 44,5%. Sementara penanaman modal dalam negeri mencapai 413,1 triliun rupiah atau naik 26,1% secara tahunan. Bahlil mengungkapkan realisasi investasi dari kuartal 1 2022 sampai kuartal 3 2022 masih didominasi di luar Pulau Jawa yaitu 52,9%, sementara kontribusi Jawa sebesar 47,1%. Keberhasilan realisasi di luar Jawa tersebut menurut Bahlil merupakan dampak dari keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur di luar Jawa secara masif. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, optimisme pencapaian target investasi 1.200 triliun rupiah. Akhir tahun ini kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Tina Talisa, staf khusus Menteri Investasi BKPM. Ya, halo, selamat pagi Ibu Tina. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Alhamdulillah sehat, salam sehat juga Bu Tina. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya nih. Menarik kalau kita bicara mengenai investasi. Tadi Pak Bahlil sudah memberikan satu clue bahwa dengan pemberitaan yang selalu positif ya terkait dengan kinerja ekonomi ataupun kinerja dari beragam kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini ternyata terbukti ya bisa menjadi daya tarik bagi para investor asing maupun domestik untuk melanjutkan investasi mereka di Indonesia. Lantas sejauh mana bisa Anda update terlebih dahulu Bu Tina terkait dengan realisasi di Indonesia hingga saat ini? Baik Mas Pras, betul sekali bahwa jika Menteri Investasi, Pak Menteri Bahlil menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media, itu adalah sebuah ungkapan yang tulus karena memang dari sisi investasi, persepsi adalah hal yang juga menentukan, selain tentu adalah stabilitas. Persepsi ini tentu bukan persepsi yang dibangun tanpa data. Persepsi yang dibangun adalah persepsi positif berdasarkan data-data yang juga dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah setiap triwulan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan kepada publik melalui media massa tentang pencapaian dari realisasi investasi yang terjadi di seluruh Indonesia. Artinya data tersebut adalah data yang menunjukkan laporan kinerja penanaman modal berdasarkan laporan dari para pelaku usaha yang kemudian dilakukan verifikasi. Artinya pula ini adalah kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Karena itulah dukungan, kolaborasi, sinergi antara pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat adalah sebuah jalinan yang tidak terhindarkan dan niscaya dapat menghasilkan hasil yang positif tanpa kebersamaan yang terbangun selama ini. Nah, kalau kita melihat optimisme, tentu optimisme ini kami dapat sampaikan secara terbuka kepada publik dapat tercapai karena juga berbasis data, Mas Pras. Melihat data yang tadi sudah kita sama-sama simak bahwa sekarang sudah tercapai hampir 75% dari target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden yaitu 1.200 triliun. Meskipun target dalam RPJMN dari rencana pemerintah untuk jangka menengah dan jangka panjang itu sebetulnya di bawah 1.000 triliun. Tapi Bapak Presiden memberikan arahan selama 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu yang awalnya target adalah 856,5 triliun menjadi 900 triliun. Nah, tahun ini target sebetulnya adalah 968,4 triliun. Tetapi Bapak Presiden menetapkan 1.200 triliun. Nah, kalau kita melihat tren, biasanya di triwulan keempat itu, Mas Pras, itu selalu para pelaku usaha melakukan realisasi investasinya adalah pada akhir tahun. Nah, artinya dengan demikian, dengan sisa yang tinggal 25,6% lagi, kami dari Kementerian Investasi optimistis dapat tercapai 1.200 triliun. Wow, ini luar biasa kalau kita lihat capaian-capaian dan juga apresiasi yang diberikan Presiden, bahkan targetnya ditambah pun masih terus dikejar begitu, Bu Tina. Lantas, kalau kita bicara mengenai negara, ini negara-negara mana saja sih yang mendominasi kalau investasi mereka di Indonesia? Ini juga menarik, Mas Pras. Seperti yang selalu ditegaskan oleh Bapak Presiden, yang kemudian secara konsekuen dilaksanakan oleh Menteri Investasi, bahwa Indonesia adalah negara dengan pendekatan politik bebas aktif dan juga termasuk dalam pendekatan ekonomi. Artinya apa? Dalam hal melayani investor, kita memberikan perlakuan yang sama kepada investor dari negara manapun. Sehingga Indonesia tidak pernah mau mengintervensi negara lain, tapi di sisi lain Indonesia juga tidak mau kemudian dianggap hanya memberikan keberpihakan kepada negara tertentu. Terbukti dengan data bahwa dari sisi negara asal foreign direct investment atau FDI atau penanaman modal asing, maka yang paling tinggi selalu Singapura memang sejak tahun 2019, katakanlah sejak sebelumnya, tapi kami izinkan menyampaikan data dalam 4 tahun terakhir. Sejak 2019, 2020, 2021, Singapura selalu nomor 1. Karena memang Singapura ini adalah yang juga menjadi negara hub dari investasi dari negara-negara lain di luar Singapura. Yang kedua, ini selalu bergantian, tidak selalu Tiongkok. Jadi ada Tiongkok, kemudian bergantian dengan Hong Kong. Kalau kita bicara khusus triwulan 3 saja, Mas Pras, nomor 2-nya adalah Tiongkok, nomor 3-nya adalah Jepang, nomor 4-nya adalah Hong Kong, nomor 5 Malaysia. Jadi memang di 5 besar saja ada kombinasi antara negara Asia Tenggara dan Asia Timur sebagai negara-negara asal investor asing. Kemudian di nomor 6 sampai 10 ada Korea Selatan, Amerika Serikat, kemudian Belanda, Bermuda, dan Australia. Nah, di posisi 6 sampai 10 ada dari benua lain di luar Asia. Ada Amerika Serikat di sana, juga ada Australia, beda benua lagi, dan juga ada Belanda. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya Indonesia seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan kami tegaskan sebelumnya bahwa memang kami memberikan perlakuan yang sama. Artinya kalau ada karpet merah untuk semuanya, Mas Pras. Selama investornya bersedia dan bertanggung jawab untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Di antaranya soal perizinan berusaha, soal kolaborasi, karena jangan lupa, Mas Pras, Kementerian Investasi sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Investasi nomor 1 tahun 2022 tentang kolaborasi. Jadi intinya investor, baik itu PMA, PMDN, untuk usaha besar itu wajib berkolaborasi. Ini adalah bagian bagaimana kita melakukan perlindungan bagi UMKM, tidak sekadar perlindungan, tapi memberikan ruang agar para pengusaha lokal dan UMKM ini juga bisa membersamai pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga mereka tidak menjadi penonton di daerah. Wow, iya, menarik ya kalau kita cermati data-data yang sudah disampaikan, kolaborasi, kesetaraan begitu. Jadi memang ini adalah asas keadilan juga yang diberikan kepada semua investor yang ingin menanamkan investasi mereka di Indonesia. Dan kalau kita lihat wilayah ini, beberapa tahun terakhir kita cermati nih Bu Tina, sudah mulai melebar. Tidak hanya dulu fokusnya kan di Pulau Jawa begitu. Sekarang sudah mulai keluar Pulau Jawa. Apa yang bisa dicermati? Apakah memang ada pemerataan di sana yang diinginkan oleh pemerintah atau memang dari sisi investasinya lebih menjanjikan?
tadi disinggung dalam tayangan video yang sama-sama kita saksikan bahwa Menteri Investasi menyampaikan infrastruktur yang digencarkan oleh Bapak Presiden di periode yang pertama dengan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala saat itu memberikan hasil pada masa sekarang, Mas Pras. Kenapa? Karena infrastruktur adalah salah satu daya tarik yang akan menentukan minat investor untuk masuk ke sebuah wilayah. Nah, sejak triwulan ketiga 2020 secara berturut-turut, artinya sudah 9 triwulan berturut-turut, investasi di luar Pulau Jawa lebih besar. Kalau kita merujuk data di tahun 2022 ini saja, sejak bulan Januari sampai September 2022, maka di luar Pulau Jawa ini 52,9%. Atau setara dengan 472,1 triliun rupiah. Ini sebuah data yang mengembirakan bagi kita semua, dan jangan lupa pemerintah terus mendorong agar investasi di luar Pulau Jawa ini semakin besar. Karena kita betul-betul serius agar pertumbuhan ekonomi baru itu tumbuh di daerah-daerah. Apalagi dalam konteks PMA, Mas Pras. Investasi yang terbesar itu justru adalah di luar-luar Pulau Jawa. Di Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, di Riau, baru kemudian ada 2 Jawa dalam top 5-nya ya. Dalam top 5 PMA, 3 itu di luar Pulau Jawa, Mas Pras. Yang tadi saya sebutkan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Riau. Baru kemudian ada Jawa Barat di dalamnya dan juga Banten untuk PMA. Jadi secara lokasi investasi ini tepat yang disampaikan Mas Pras bahwa sekarang Indonesia, pemerintah secara serius untuk menerapkan Indonesia sentris, bukan lagi sebuah wilayah sentris, atau kita jangan malu-malu. Kita katakanlah kita tidak lagi mau Jawa sentris. Kenapa demikian? Karena Indonesia ini demikian luas, jangan sampai kita memberikan fokus kepada wilayah tertentu. Nah, Pak Bahlil sering menyampaikan bahwa di masa sebelumnya jangan marah, jangan kecewa jika investor lebih banyak masuk ke Pulau Jawa. Kenapa? Karena infrastrukturnya sudah lebih siap. Tenaga kerjanya atau sumber daya manusia lebih siap. Nah, jadi sekarang pekerjaan kita di luar Pulau Jawa bukan hanya infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia. Bagaimana agar sumber daya manusianya pun siap? Ini 2 hal. Sumber daya manusia dalam sisi sebagai pekerja dan sumber daya manusia dalam hal sebagai UMKM yang tadi saya katakan, yang siap bermitra. Karena kolaborasi ini kemudian afirmasi ini tidak hanya sekadar asal UMKM, tapi kita pun perlu menyiapkan UMKM yang memang siap bermitra dengan investor besar. Jadi kalau kita katakanlah kita adalah sebuah perjalanan begitu ya, atau sebuah rangkaian kendaraan dalam sebuah perjalanan, maka sebetulnya investor besar ini adalah yang menjadi di bagian depan. Tapi ke belakang harusnya adalah pengusaha lokal, UMKM yang turut serta dalam perjalanan ini agar kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah. Itu dia gerbong yang harus terus dijaga begitu pertumbuhan dan lajunya begitu ya Bu Tina. Ini semakin menarik. Kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kita akan bahas bagaimana dengan daya dukung di daerahnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, KTT G20 di Bali menjadi bagian penting dalam menarik investasi ke dalam negeri. Kementerian Investasi BKPM mencatat komitmen investasi yang sudah diteken selama KTT G20 mencapai 8 miliar dolar Amerika. Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memastikan saat ini Indonesia sudah mengantongi investasi mancanegara usai pertemuan KTT G20 di Bali. Komitmen investasi yang dicapai senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi ini didapat dari sejumlah negara mulai dari Amerika Serikat, China, dan beberapa negara di Eropa. Kementerian Investasi menilai jumlah investasi ke Indonesia akan terus bertambah lantaran beberapa kesepahaman dari negara-negara G20 belum mencapai hasil kesepakatan yang mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Meski belum ada teken komitmen investasi sebesar 10 miliar dolar Amerika, namun Bahlil menyebutkan sudah ada kesepahaman dari para investor mengenai potensi investasi di Indonesia, khususnya terkait green energy. Komitmen investasi yang sudah diteken kurang lebih sekitar 7-8 billion US dollar ya, yang sudah diteken, tapi ada sekitar kurang lebih 10 billion US dollar yang belum bisa diteken, tapi sudah ada kesepahaman. Dan saya tidak mau mengumumkan yang 10 billion ini karena itu belum diteken. 7-8 billion itu sudah diteken, kemudian negaranya ada macam-macam ya. Ada Korea, ada China ya, kemudian ada beberapa Eropa. Detailnya nanti pada saat kita akan tanda tangan HOA-nya nanti. Sebelumnya, Kementerian Investasi juga meluncurkan Kompendium Bali sebagai salah satu hasil kesepakatan dalam klaster investasi pada pertemuan tingkat menteri di G20.
di mana Bali Kompendium disusun untuk menjunjung tinggi pentingnya sikap saling menghargai antar negara G20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Tina Talisa, staf khusus Menteri Investasi BKPM. Ya, Ibu Tina, ini menarik, baru saja sudah disampaikan begitu. KTT G20 yang baru saja digelar di Bali ini menghasilkan satu keputusan investasi yang besar sekali, 8 miliar dolar Amerika. Nextnya ini yang perlu dijaga adalah komitmen ini bisa direalisasikan. Bagaimana kelanjutannya, Bu Tina? Mas Pras, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang komitmen investasi, G20 ini menjadi penting bagi semua negara anggota G20 dan juga negara-negara lain terkait dengan pendekatan investasi yang disepakati. Jadi sebelum kita masuk ke komitmennya, saya izin menjelaskan bagaimana perjuangan, kalau boleh dikatakan bahkan pertarungan gagasan antara negara-negara anggota G20 dalam hal kesepakatan. Di bidang investasi ini ada 5 Mas Pras yang disepakati. Pertama adalah pentingnya investasi yang berkelanjutan atau sustainable investment. Yang kedua adalah bagaimana pentingnya hilirisasi dan kemitraan yang inklusif. Nah, di bagian ini Mas Pras, izinkan saya memberikan acungan jempol kepada teman-teman dari tim Kementerian Investasi dibantu dari tim akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan, karena bukan hal yang mudah 4 bulan pergulatan gagasan ini yang awalnya ditentang oleh negara-negara maju. Negara-negara maju cenderung melihat bahwa ini adalah keinginan negara berkembang. Padahal bagi Indonesia ini adalah kepentingan dunia. Kenapa Mas Pras? Ini penting. Selama ini Indonesia dan negara-negara berkembang lain cenderung melakukan ekspor bahan mentah. Artinya pada saat dilakukan pertambangan pasti ada dampak terhadap lingkungan. Nah, kalau kita melakukan hilirisasi, maka kemudian kita melakukan upaya yang lebih baik. Tidak hanya mengambil dari mineral atau barang lainnya sumber daya alam, tetapi kemudian diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, lalu kemudian berkontribusi kepada dunia, terutama dalam konteks energi hijau dan juga produk-produk yang hijau. Yang berikutnya adalah bagaimana adanya skema pendanaan iklim yang lebih merata dan inklusif. Yang ini adalah sebuah tuntutan bagi kita bersama agar jangan sampai investasi itu hanya kumpulnya di negara-negara tertentu. Mas Pras, ini penting bagi kita, bagi Indonesia, bagi negara berkembang lain di kawasan terutama, agar investasi ini skema pendanaannya itu lebih merata dan juga inklusif. Nah, kemudian adanya penyederhanaan prosedur investasi, dan Indonesia sudah melakukannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya kemudahan berusaha dan perizinan berusaha menjadi bagian yang integral dan kemudian diimplementasikan melalui online single submission atau OSS yang kebetulan memang kewenangannya ada di Kementerian Investasi BKPM. Nah, yang kelima adalah yang tadi disebutkan, Bali Kompendium. Jadi kompendium ini, Mas Pras, demikian penting bagi semua negara karena di dalamnya adalah ringkasan kebijakan dari masing-masing negara tentang strategi kebijakan, strategi promosi investasi yang mengikuti keunggulan komparatif masing-masing negara. Artinya apa? Kita tidak boleh menggunakan pendekatan one size fits all strategi. Tidak ada strategi yang seragam bagi semua negara. Karena kita punya keunggulan komparatif sendiri, kita punya tantangan sendiri, kita punya tujuan bernegara sendiri. Demikian juga negara lain, sehingga nggak boleh kemudian ada negara yang merasa berhak untuk mengatur negara lain lebih besar. Rasanya teman-teman di Indonesia juga sepakat dengan itu, dan itu adalah perjuangan kita. Nah, dari situlah kemudian timbullah dan lahirnya dan menjadi bagian dari Leaders Declaration. Jadi salah satu paragraf, tepatnya paragraf 37 di antara 52 paragraf dari komunike atau Leaders Declaration itu adalah terkait dengan investasi. Ini penting sekali, Mas Pras, bagi Indonesia. Juga bagi semua negara. Nah, dari situ kemudian dalam hal komitmen investasi, betul yang disampaikan oleh Bapak Menteri, sudah ada komitmen investasi 8 miliar dolar Amerika Serikat, sumber negara yang beragam, dan memang yang semakin dikedepankan oleh Indonesia adalah investasi di bidang energi hijau, di bidang produk yang berkaitan dengan hijau, artinya green industry, yang Indonesia sudah melakukan percepatan dalam 2 tahun terakhir, yang dimulai dengan larangan ekspor biji nikel. Di tahun 2020 awal rasanya kita semua masih merasa kebijakan tersebut buat apa? Kira-kira begitu kan, Mas Pras, ya? Betul. Dulu kebijakan yang diambil oleh Pak Bahlil dulu masih kepala BKPM, belum Menteri Investasi, dipertanyakan ini buat apa sih melarang? Padahal sudah ada katakanlah uang di depan mata kalau kita memilih melakukan ekspor biji nikel.
Tapi apakah kita mau gitu terus? Sementara kita harus melakukan penciptaan nilai tambah yang lebih baik. Itu adalah syarat untuk Indonesia maju. Pak Jokowi, Pak Presiden selalu menyampaikan kita harus melakukan transformasi ekonomi. Salah satu wujudnya adalah hilirisasi. Nah, terbukti datanya, Mas Pras, bahwa sejak kita melakukan stop ekspor biji nikel, yang tadinya ekspor nikel kita baru 3,3 miliar dolar Amerika di tahun 2017, karena ada larangan ekspor biji nikel, maka di tahun 2021 sekarang ekspor kita dari komoditas nikel saja sudah 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya naik 6 kali lipat kalau pakai US dollar. Tapi kalau pakai rupiah itu naiknya udah berkali-kali lipat karena kita pakai kurs 15.000 katakanlah. Nah, di akhir tahun ini insya Allah Indonesia akan membukukan sekitar 28 miliar dolar Amerika dari sektor hilirisasi nikel saja. Jadi kalau kita bicara sektor, kembali kepada komitmen investasi dari G20, maka kita fokuskan yang ada hilirisasinya, yang ada penciptaan nilai tambahnya, dan nggak terbatas mineral. Sekarang pemerintah melalui Kementerian Investasi, karena satu-satunya kementerian yang punya deputi hilirisasi adalah hanya di kami, di Kementerian Investasi, kami sedang menyusun pengembangan industri dan peta jalan hilirisasi, bukan hanya mineral, tetapi juga termasuk diantaranya pangan. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa pemerintah kan fokusnya cuma pada tambang-tambang saja, tidak pada yang lain. Tidak. Pemerintah juga sedang memikirkan dan menyusun peta jalan bagi hilirisasi pangan. Oke, itu dia. Hilirisasi memang menjadi suatu kunci lah bagi Indonesia untuk lebih maju lagi karena memang terbukti ternyata seperti yang Bu Tina katakan, memang dari sisi penerimaan negara, kemudian penciptaan lapangan kerja, nilai tambah ini tentu banyak sekali proses produksi yang harus dijalani ada di Indonesia begitu. Nah, lantas bagaimana kesiapan daya dukung nih kalau kita bicara mengenai perluasan wilayah investasi yang tidak terpusat lagi di Pulau Jawa? Bagaimana pemerintah daerah, SDM di sana? Kalau kita melihat, Mas Pras, kami sangat berbahagia dan berbangga karena sekarang semua pemerintah daerah juga melihat bahwa investasi adalah faktor pemantik yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Oke. Nah, kalau kita melihat dari pertumbuhan ekonomi saja di triwulan 3 ini 5,92%, jika dilihat dari distribusi komposisi berdasarkan pengeluaran yang biasanya konsumsi itu di 56%, sekarang 51%. Tapi kemudian didukung oleh apa? Kenapa kita masih bisa tumbuh? Karena didukung oleh ekspor dan PMTB. Nah, PMTB ini kan sebetulnya indikator investasi. Jadi sebetulnya kita sudah melihat bahwa investasi ini adalah bagian yang sangat penting dan bagaimana akan ada ekspor jika tidak ada investasi. Karena hulunya adalah investasi, kemudian ada industri, baru perdagangan. Yes. Ekspor ini kan bagian dari perdagangan. Jadi apa yang mau kita dagangkan, apa yang mau kita jual kalau nggak ada yang dibuat, apa yang mau dibuat kalau nggak ada investasi, ya kira-kira begitu kan, Mas Pras? Jadi kita harus berpikir secara holistik sebagai bangsa. Ada investasi, di tengah-tengahnya industri, lalu di ujungnya adalah perdagangan, yaitu ekspor. Nah, jika bicara daerah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita melihat bahwa kemudahan berusaha itu adalah sebuah hal yang penting bagi negara kita, dan itu dimaknai secara serius oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena sekarang kami melihat contoh di Batang, Mas Pras. Pemerintah membangun kawasan industri terpadu Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Itu persiapannya super singkat, Mas Pras. Tapi ternyata pemerintah daerah bisa menyesuaikan, baik itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah Kabupaten Batang, dengan bersama pemerintah pusat membangun kawasan yang tadinya adalah kebun tebu yang sudah tidak produktif, kebun karet yang sudah tidak produktif, lalu diciptakan menjadi kawasan industri. Nah, kami juga melihat di kawasan lain, misalnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara. Pemerintah daerah juga melihat bahwa investasi ini bagian yang sangat penting. Jadi, pemerintah pusat dan daerah kolaborasi, termasuk di dalamnya jika ada hambatan, maka pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden sudah mengeluarkan Kepres untuk membentuk Satgas Percepatan Investasi. Apa sih tugasnya? Tugasnya menyelesaikan. Kita sama-sama harus terbuka saja, transparan bahwa tidak jarang masih ada hambatan lahan. Betul ya Mas Pras ya? Itu dia. Ada hambatan tumpang tindih juga dalam hal misalnya perizinan yang sebetulnya sudah terselesaikan dengan pendekatan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini yang selalu disampaikan oleh Pak Bahlil bahwa kita ingin maju, tapi terkadang masih ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kesempatan ini dalam hal lahan. Misalnya sehingga investor nggak bisa bergerak dong kalau lahannya nggak selesai. Nah, ini yang tugas-tugas dari Satgas Percepatan Investasi ini untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di daerah. Baik, tantangan itu memang dari domestik. Bagaimana dengan global? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Bu Tina. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini.
Ya, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan investasi di Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Tina Talisa, staf khusus Menteri Investasi BKPM. Ya, Bu Tina, kalau kita bicara mengenai tantangan domestik tadi sudah dijabarkan begitu. Memang ada salah satu solusi ya, tapi memang ada beberapa kendala juga terkait dengan lahan. Ini juga adalah PR yang tidak bisa disegerakan juga ya, mesti ada butuh proses waktu. Tapi bagaimana dengan tantangan global saat ini? Beberapa lembaga keuangan dunia, bahkan World Bank, IMF, semuanya juga memprediksikan tahun depan ini tantangannya juga cukup besar. Sejauh mana dampaknya terhadap investasi di tanah air? Mas Pras, terima kasih sudah menggarisbawahi soal kondisi global. Jadi betul, Mas Pras, kita punya tantangan di domestik, tapi kami pikir kita sudah semakin kompak ya, pemerintah pusat, daerah, saya ulangi juga dengan teman-teman pelaku usaha dan juga teman-teman media. Tentu tantangan ada, kalau nggak ada tantangan kan nggak seru juga gitu ya. Okay. Tapi kami masih optimistis bahwa target akan tercapai. Nah, dalam hal global, semua lembaga dunia menyampaikan bahwa tahun depan adalah kondisi yang gelap, bahwa akan terjadi resesi, tapi kemudian apakah resesinya akan sampai ke Indonesia, sejauh mana dan sedalam apa dampaknya bagi Indonesia, mari kita lihat dulu kondisi secara umum dulu. Saya akan singkat saja bahwa kita pada kondisi yang secara fundamental cukup stabil. Dari sisi inflasi, kita mesti bersyukur Bapak, Ibu, para pemirsa, saudara-saudara sebangsa setanah air, bahwa Indonesia ini inflasinya di bawah 6%. Berbeda dengan negara-negara anggota G20 lain. Turki di atas 50%, Amerika di atas 10%, Inggris juga demikian. Artinya apa? Kondisi Indonesia ini kalau misalnya merasakan ada perubahan dari sisi kemampuan membeli sebuah barang atau banyak barang, kondisi negara lain bahkan lebih buruk dari kita. Kami baru melakukan kunjungan ke Inggris 3 minggu lalu. Pak Menteri Investasi melakukan penandatanganan dengan Menteri Investasi Inggris. Kami melihat langsung bagaimana di Inggris, negara maju seperti itu saja, banyak orang yang sekarang memilih untuk berkumpul di tempat ramai, katakanlah di pub, di bar, di restoran yang ada heaternya, Mas Pras. Kenapa? Untuk menghemat gas di rumah. Artinya kondisi ini merata di seluruh dunia. Dan di Indonesia secara fundamental kita lebih kuat, tetapi pemerintah dan Pak Menteri Investasi melihat kita jangan sampai lengah. Jangan sampai merasa kita punya fundamental yang cukup baik, lalu kita abai terhadap kondisi ini. Karena itulah Pak Menteri selalu menyampaikan Pak Menteri bahwa tahun depan ini gelap. Gelap untuk membuat kita jangan sampai optimistis yang tanpa ukuran, optimistis yang tanpa data. Jadi kita tetap optimistis tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah stabilitas. Kita sudah melihat contohnya misalnya di negara katakanlah Australia sama-sama G20. Dalam 10 tahun terakhir sudah berganti Perdana Menteri lebih dari 5, Mas Pras. Di Inggris kita menyaksikan bagaimana Perdana Menteri usia jabatannya hanya 40 harian saja, berganti dengan Perdana Menteri lain. Di Amerika pada saat pandemi, salah satu yang menjadi penghambat mereka untuk kemudian mengatasi inflasi adalah ada pergantian kepemimpinan di tahun 2020. Pada saat pandemi sedang berlangsung, di bulan November mereka pemilu. Nah, Indonesia tahun depan memasuki tahun politik. Karena hubungan antara politik dan ekonomi adalah dua sisi mata uang. Karena itulah pemerintah optimistis tapi harus menjaga stabilitas. Dan stabilitas ini perlu dukungan dari semua pihak. Dari pemerintah, masyarakat, akademisi, media, politisi, semua harus bersama-sama menjaga stabilitas kalau kita ingin melesat menjadi negara maju tanpa ada hambatan di tengah jalan ini. Bu Tina, terakhir, bagaimana dengan optimisme Anda dan strategi yang sudah disiapkan, khususnya dari Kementerian Investasi untuk bisa mencapai 1.200 triliun tahun ini? Untuk tahun ini insya Allah kami optimistis, strategi yang diterapkan juga sejauh ini berlaku dengan ampuh dan kami yakin juga hal tersebut akan berlaku dalam 3 bulan terakhir, artinya bulan Oktober, November, Desember yang datanya akan kami laporkan kepada publik melalui media massa pada bulan Januari 2023. Biasanya kami menyampaikan di sekitar tanggal 20 sampai 25 Januari dan nantinya kita akan bisa melihat apakah tercapai atau tidak, tapi kami yakin tercapai dan semua bisa tercapai dengan sinergi yang terjadi. Tapi catatannya, di tahun 2023, Pak Presiden menaikkan lagi target nih Mas Pras. Targetnya jadi sekitar 1.400 triliun. Jadi pada saat kondisi ekonomi dunia sedang tidak menentu, Kementerian Investasi dan kita semua diberi target yang lebih, dan syaratnya adalah sekali lagi adalah stabilitas yang harus kita jaga jika kita ingin mencapai apa yang ditargetkan tersebut. Baik, itu dia tantangan dan juga strategi yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Kementerian Investasi BKPM dan semoga itu bisa terwujud begitu ya di tahun 2022 ini. Bu Tina, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Tina. Sukses, semangat teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang.